Nah, contoh kedua, bilangan yang sama, pasal yang ke-27. Bilangan pasal 27, lihat mulai ayat yang ke-18. Bilangan pasal 27, lihat mulai ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Ayat 20 Anda perhatikan. Dan berilah dia sebagian dari apa? Kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, sekarang bayangin, kewibawaan kok bisa diberi? Ayo saudara. Ini pasti bukan wibawa secara manusia. Pasti ini bagian dari pekerjaan roh Tuhan. Saya beri contoh begini ya, kalau manusia nggak mungkin lah. Saya panggil seseorang dari Anda, saya berkata begini. Sekarang kamu berwibawa ya. Saya sebulan mau cuti. Kamu urus School of X. Kamu berwibawa loh ya, berwibawa. Nih, berwibawa. Saya cuti. Berwibawa nggak kira-kira saudara dia? Secara manusia nggak mungkin. Tapi kalau itu pekerjaan roh Tuhan, bisa nggak ternyata? Bisa. Dan Tuhan berkata kepada Musa, caranya adalah letakkan tangan, berikan perintah. Nah, soal teknis caranya bagaimana Tuhan yang ngerti dan Tuhan yang ngatur, saudara. Tapi rupanya ini bisa terjadi. Berikan kepada dia kewibawaan yang ada padamu. Jadi, dengar baik-baik saudara. Saudara tiba-tiba akan keluar jadi orang pemberani. Kami ini kedatangan Uf Ekman. Bulan apa ya? Februari tahun lalu ya, tahun lalu. Sampai dia sedang tetap mengusahakan tahun ini ingin ngajar di sini saudara. Dia ini padat sekali dan tetap dia minta tolong jangan tutup peluang buat saya untuk bisa datang ke Indonesia tahun ini. Karena dia ingin sekali ngatur caranya gimana. Karena dia itu hanya bisanya setahun sekali ke Asia, dan itu Februari. Nah, kita kan baru mulai April. Dia tetap berkata, sekretariat dan seterusnya, tetap jangan tutup peluang buat Pastor Uf untuk datang ke Indonesia, karena dia kaget ketika datang pertama ke Indonesia, dia tidak menyangka bahwa Tuhan kerja indah di tengah-tengah kita. Nah, ini orang nekatnya luar biasa. Luar biasa. Berani sekali. Saya beri contoh saudara ya, nekatnya ini. Ini yang cerita karena salah seorang staf kami, saudara Hengki, yang kemarin puji-pujian, itu saya kirim ke Swedia, 9 bulan sekolah di sana. Jadi dia cerita ini, pendetanya ini nekatnya seperti apa dia cerita. Dia ngomong begini saudara. Pada waktu itu, dia lagi makan di restoran. Ya. Ada 2 orang datang, laki-laki, dengan tampang serem gitu, ngerokok di restoran itu. Dia ngerokok. Itu kan ruangan ber-AC. Nah, semua terganggu, nggak ada orang negur dia. Jadi akhirnya, ini Uf Ekman berdiri katanya. Dia ngomong, maaf saudara, ini ruang ber-AC, tidak sehat kalau kamu merokok di sini. Lalu mereka marah sekali. Dan mereka tunjukkan pistol mereka. Mereka berkata, kamu belum tahu siapa kami. Rupanya ini gangster saudara. Nah, Uf Ekman berkata, kamu juga belum kenal siapa aku. Dan sebelum mereka cabut pistolnya, dia ngomong apa? Hurasatakarapa sekerepatakaraparapa. Bubar dua-duanya, saudaraku. Ini orang nekat betul.
Nanti ya kita cari waktu satu hari, Anda lihat video rekaman Februari tahun lalu. Kalau dia khotbah, saudara, ini pantat ini nggak bisa nempel di kursi. Kepengennya berdiri dan teriak-teriak, seperti dia teriak-teriak. Waktu dia pulang, orang-orang di gereja itu nekat-nekatnya ketularan, saudara. Saudara pikir ya, kita masuk ke anak-anak jalanan, itu bukan yang di pinggir jalan, saudara. Kami masuk kampung-kampung di sekitar gereja. Pernah sekali ini dialami adik saya sendiri dengan staf kantor 1 Evelyn. Tiap minggu kami jemputin anak-anak itu di kampung-kampung sekitar gereja. Dan itu Anda tahu bukan Kristen. Satu hari, anak-anak ini ngumpulnya di mana, ngerti? Masjid. Jadi mau ke gereja, ngumpul di masjid. Masjid sedang ada acara, mereka ngumpul. Lagi ada acara itu. Mobil adik saya datang. Mobil gereja datang. Puluhan anak bubar dari masjid keluar, masuk mobil semua. Dicegat, saudara. Difoto, diancam. Tapi apakah kami berhenti? Tidak. Saya bilang secara manusia, kita nggak punya nyali loh kayak gitu, saudara. Ya kan? Anda, oh itu tidak berhikmat Pak, itu goblok. Ya mungkin. Mungkin, saudara. Tapi kadang-kadang kita terlalu berhikmat sehingga tidak berani bersaksi. Nah. Buat orang kita sudah terlalu hikmatnya, sudah pinter. Pancasila terus, saudara, ya kan? Kita perlu keberanian kayak begitu. Nah, ini nekat. Dan waktu dia datang, itu pulang itu ditinggalannya gitu. Nekat-nekat. Ya. Saudara bisa bayangin itu sebetulnya tidak punya nyali lah. Tidak punya nyali. Tapi ketika Tuhan memberikan sebagian aja ditinggal, jadinya kayak begitu, saudara. Luar biasa. Nggak ada takutnya. Semua berkata, reformasi, sikat semua, saudara. Bayangin. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Kami ini sudah memberi beasiswa anak-anak di SC negeri ya, 1.000 anak lebih. Dan kita wawancara, kita bilang kami dari gereja, yang mau terima boleh datang, yang tidak mau terima tetap di rumah. Sebagian besar mau terima. Dan mereka buka diri untuk anak-anak kami memberikan les kepada anak-anak kecil itu. Saya bisa bayang itu merupakan ladang yang Tuhan anugerahkan luar biasa. Tapi kalau kita nggak punya keberanian ilahi, kita nggak bisa. Saudara perlu ketemu orang-orang begini, nekat. Jangan dipikir Swedia itu negara liberal. Oh itu negara antikris, saudara. Dengan orang Kristen bencinya luar biasa. Benar. Dia cerita, dia lagi khotbah di gereja. Khotbah. Didatangi sama orang. Laki maju ke depan. Dia pikir, loh ini ada apa? Udah khotbah kok. Laki maju ke depan. Kan disambut dia turun, ada apa? Ketemu dipukul. Di depan jemaat. Pernah sekali di supermarket dengan istrinya berdua, todong pistol di jidatnya. Jadi, apa yang dia kerjakan itu nekat sekali. Dia berani sekali bicara kebenaran. Pemerintah buat aborsi, dia bilang, tidak, ditentang habis-habisan. Dan dengan gayanya lah, saya yakin kalau Anda ketemu orang seperti ini, luar biasa. Tapi bisa ternyata. Musa diperintah Tuhan, berikan sebagian dari kewibawaanmu kepada Yosua. Sebab kalau tidak, Yosua nggak akan didengar orang Israel. Anda bisa mengerti itu. Oke, yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Lihat pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini cerita yang klasik sekali. Elia dan Elisa. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu.
Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Akhirnya kejadian nggak, saudara? Terjadi nggak? Jadi. Teruskan lagi ya, ayat berikutnya. Ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Jadi sampai yang dikatakan yang kau minta itu sukar. Kalau Elia berkata sukar, artinya sukar, saudara. Tapi berarti bisa atau nggak bisa? Bisa. Sekalipun sukar, bisa. Jadi, kalau saudara berkata, aduh Pak, itu sukar. Betul. Tapi itu bisa. Dan kalau Anda perhatikan, kekristenan itu hebatnya di sini, perkataan Yesus ya. Kalau engkau percaya, engkau akan melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Saya di Amerika ditanya sama orang, saudara. Pak, apa bedanya Yesus dengan Shaolin kungfu itu? Nah, saya pikir ini kan orang ngaco, saudara ya. Jadi saya jawabnya ngaco aja. Shaolin gundul, Yesus rambutnya panjang. Saya berkata begitu. Oh bukan Pak, itu betul juga. Dia tanyanya begitu kok. Yesus dibedain sama Shaolin, saudara. Wah, saya berkata ya Shaolin gundul, Yesus rambutnya panjang. Lalu kemudian dia berkata gini Pak, saya dulu ikut bela diri. Saya perhatikan ya, bedanya di sini dengan Alkitab. Kalau itu suhu kungfu itu, kalau ngajarin muridnya, tidak semua ilmu diberikan total. Dia simpan 1 jurus terakhir yang paling tinggi yang tidak dia berikan kepada muridnya. Kenapa? Karena biasanya murid itu kurang ajar, saudara. Kalau sudah tinggi, ya dia pikir ilmu gurunya semua sudah dia kuasai. Dia kurang ajar sama gurunya. Dia tantang gurunya. Nah, dia tantang gurunya keluarkan jurus yang paling tinggi yang tidak dia wariskan. Mati gak muridnya, saudara? Mati. Tapi akibatnya apa? Generasi demi generasi, makin kurang, akhirnya jadi cuman komik kopinghu, saudaraku. Ya kan? Gak ada lagi. Cuman komik jadinya. Tapi Yesus lain. Kalau kamu percaya, minimal sama seperti yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Jadi kalau saudara minta lebih besar daripada itu, bisa. Sukar memang, tapi bisa. Jadi mari kita punya frame ini diperbesar. Anda melihat orang diurapi Tuhan, melihat orang dipakai Tuhan, jangan berkata, wah dia hebat, tidak mungkin aku seperti itu. Tuhan berkata, engkau bisa. Sekalipun sukar, bisa. Memang ada harga yang mesti dibayar, tapi bisa. Contoh berikutnya, perjanjian baru. Lihat akan yang terjadi pada Yesus. Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6b dan ayat yang ke-7. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Perhatikan, ia memberi mereka apa? Kuasa atas roh-roh jahat. Nah sekarang bandingkan dengan Lukas 9, saudara. Lukas 9.
ayat 1 dan ayat yang kedua. Lukas 9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Luar biasa. Jadi kalau Anda mau perhatikan Alkitab ini ya, hal rohani itu sebetulnya konkret dan nyata, saudara. Dia pernah berkata begini kan, kalau kamu masuk ke rumah orang, sampaikan salammu kepada mereka. Kalau mereka menerima, salam itu akan turun kepada mereka. Kalau mereka tidak layak menerima, mereka menolak engkau, salam itu akan apa? Kembali kepadamu. Kok kayak barang, saudara? Ya memang, konkret itu. Jadi bayangkan ya, hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, yang tangan bahkan seringkali tidak bisa merabanya, itu sebetulnya konkretnya sama dengan yang mata bisa lihat dan tangan kita dan tubuh kita bisa merasakan, loh, saudara. Contoh seperti Bileam, disuruh mengutuki orang Israel. Kenyataannya yang keluar kan perkataan, saudara. Tapi perkataan itu Tuhan tidak rela. Bayangin kalau salam saja bisa bolak-balik begini. Apakah itu bukan sesuatu yang konkret? Nah, hal yang sama dengan karunia rohani, pengurapan Tuhan yang menguasai dan tinggal pada hamba-hambanya. Pada waktu itu diterima oleh mereka dan dibagikan di tengah-tengah kita. Saudara harus percaya bahwa itu bisa konkret sekali dalam hidupmu. Dan tiba-tiba pada saat berikutnya engkau sadar apa yang dia punya sebagian menetap tinggal dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda punya gambaran seperti ini, kalau lihat orang seperti Pak Yusak, jangan berkata, wah dia hebat, selesai, salah, saudara. Engkau harus mengerti bahwa kalau engkau rindu sekali, maka sebagian dari apa yang ada padanya, seperti yang Tuhan mau, akan bisa menetap dalam kehidupan kita. Bagaimanapun itu akan mempengaruhi banyak atas kehidupanmu. Nah, saya beri gambaran begini, saudara. Mari kita belajar seperti orang Jepang belajar. Saya dulu kuliah di Undip, ambil sejarah. Saya ini nggak pernah sekolah teologi ya. Saya kuliah sejarah. Saya belajar hal yang menarik dari Jepang. Ketika mereka buat namanya restorasi Meiji, Kaisar itu membuat perubahan, membuka Jepang untuk dunia. Dan dia berkata begini, kita harus punya Jepang baru yang hebat. Lalu dia kirim akan orang-orang mudanya ke berbagai negara. Mereka kirim ke Amerika, terutama Amerika, Inggris, dan Jerman. Untuk apa sebetulnya? Pada waktu itu, Inggris yang paling hebat angkatan lautnya. Jerman paling hebat angkatan daratnya. Amerika paling hebat angkatan udaranya. Mereka berkata, masuk ke sana, belajar dari mereka. Dan sambil curi-curi akan dokumen, saudara. Mereka masuk ke barat. Setelah sekian tahun mereka di sana, tarik balik semua, pulang. Ketika pulang, mereka punya angkatan darat seperti Jerman, mereka punya angkatan laut seperti Inggris, mereka punya angkatan udara seperti Amerika, ditambah satu nekat. Bayangin, Anda tahu, kalau tidak dibom atom, saudara, mungkin susah buat sekutu untuk bisa menang. Satu negara dikerubut begitu banyak, dia bisa kuasai begitu cepat, saudara. Nah, mari belajar cara begitu. Anda akan diberi orang-orang terbaiknya. Ambil. Sebab ini bisa terjadi. Dan saya buktikan memang terjadi, saudara. Amen. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya. Lalu caranya bagaimana? Ini yang penting. Lewat apa semua itu bisa terjadi? Nah, saya berikan pada hari ini minimal 6 poin. Ya. Sekarang mari kita lihat caranya bagaimana. Ini yang penting buat kita. Sebetulnya caranya banyak sekali. Dan itu tergantung Tuhan, terserah Tuhan mau pakai yang mana. Tapi saya mengerti Tuhan bicara pada saya, sampaikan 6 poin ini, karena ini poin yang terutama akan mereka dapatkan selama 6 bulan ini. Cara-cara lain bisa terjadi, tapi dalam 6 bulan ini
Ini yang utama sebetulnya Anda bisa dapatkan lewat 6 cara ini. Cara yang pertama, itu lewat yang namanya interaksi. Dalam pengertian ketemu, kumpul, bertemu, ya, dan Tuhan yang mengimpartasi sendiri. Seperti Musa dengan 70 tua-tua misalnya. Kita nggak pernah ngerti caranya bagaimana, tapi yang jelas mereka ketemu. 2 orang tidak jelas kenapa tidak kumpul, tapi karena terdaftar mereka dimasukkan juga. Oke? Nah, saya berikan contoh lain lagi. 1 Samuel pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 10 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kisi itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi kapan Saul kepenuhan? Waktu dia ketemu dengan rombongan nabi yang sedang apa? Kepenuhan. Jadi ketemu begitu saudara, hanya ketemu aja. Nular. Nanti ya saudara, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Kita akan diajar, saya memang minta dia untuk hadir. Hamba Tuhan namanya Daryl Stott. Ini mabuk roh itu bertahun-tahun, saudara. Beberapa teman baptis di sini pernah dilayani ya. Ini akan datang tapi hanya 2 hari nih Pak Basri. Jadi kalau bisa dibagi, mungkin bisa dibagi-bagi, mungkin masih bisa. Daryl Stott ini ya. Ini kepenuhan roh ini bertahun-tahun. Jadi kalau dia khotbah, nanti Anda akan lihat ini. Mungkin di sini nggak akan dia buat karena nggak ada karpetnya, saudara. Kalau di gereja ya, dia datang gini. Nggak pernah pakai dasi, nggak pernah, saudara. Dia datang, orangnya tinggi gitu. Orang dari Seattle. Tahu-tahu Anda puji-pujian, dia tidurnya di lantai. Tidur. Bantalnya Alkitab. Oh Jesus, gitu. Persis orang mabuk. Maju mimbar gitu ya. Apa? Ketawa. Wah, ketawa sendiri. Yang terjemahkan enak sebetulnya. Dia ngomongnya ngaco terus saudara. Jadi kadang-kadang sedikit yang diomongin. Gak banyak. Tapi terakhir ini makin lama makin peka. Dia email kami ya, dia bilang, ini terjadi juga ini. Banyak dia bilang, dalam KKR yang aku buat. Orang yang giginya itu ditambal, tambalannya berubah jadi emas. Oh. Jadi yang punya tambalan, siapa tahu jadi emas, Anda jual, langsung kaya. Jadi emas, bawa ke tukang gigi, dokter gigi, cungkil sebentar, tambah lagi, kebaktian lagi. Terus begitu, Anda punya emas banyak. Loh, sekolah kita kok kaya? Ya inilah karunia Tuhan katanya. Ini sama dengan yang nanti Miguel Escobar akan ngajar juga. Bulan depan kalau nggak salah. Jadi dia, ini lucu, kalau Anda ketemu orang ini, saudara. Saudara, kadang-kadang Anda duduk sebelah dia aja, kepalamu sudah mulai pusing kayak orang mabuk. Hanya ketemu gitu aja. Kadang-kadang dia cuma lihat Anda dengan ketawa, Anda bisa ketawa setengah jam, 1 jam tidak berhenti, saudara. Memang ini kelas aneh, jadi orangnya aneh-aneh yang akan datang. Percayalah, ini aneh-aneh. Khotbah ini sambil ngomong bahasa Inggris, tahu-tahu bisa nggak karuan. Bisa bang gitu. Saya ngomong ini bonansa mulai keluar, saya berkata begitu. Jadi itu bisa bertahun-tahun mabuk roh begitu, saudara. Bertahun-tahun. Dan Tuhan pakai dia nyampaikan pesan Tuhan, bernubuat luar biasa. Jadi hanya kumpul ketemu begitu aja. Tiba-tiba Anda tahu. Itu bisa berbeda sekali. Jadi kalau pertemuan, makanya ya Alkitab berkata, kita mesti hati-hati dengan pergaulan kita.
Kita ketemu gitu, itu kalau itu kuat dipakai Tuhan, itu bisa nulari sesuatu loh, saudara. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang begitu, Anda akan ketularan banyak hal yang luar biasa. Anehmu akan tambah, tapi urapan tambah kuat, saudara. Kenapa aneh? Orang dibentuk Tuhan jadi aneh kok, saudara. Karena kita beda dengan dunia. Amen, saudaraku. Bukan aneh karena jelek, tapi aneh karena kita dibuat beda dengan dunia. Itu bagian yang terjadi. Jadi caranya pertama ya hanya ketemu aja. Dengan ketemu gitu aja, itu mendadak Anda tahu ada yang berubah. Perubahan itu bisa terjadi. Dan caranya Tuhan yang ngatur sendiri. Tidak jelas bagaimana, tapi perjumpaan semacam itu bisa membuat kita mengalami transfer. Seperti yang dialami oleh Saul, ketemu dengan rombongan Nabi, dia kepenuhan seperti Nabi. Dan ini dialami oleh banyak hamba Tuhan. Saya dengar Catherine Coleman misalnya, kesaksiannya. Dia diundang di kota New York oleh Full Gospel, Businessman Fellowship International pada waktu itu. Selesai dia khotbah, dia kan tinggal di hotel. Dia dilarikan oleh panitia, karena banyak orang pengen counseling, pengen apa, jadi dia sudah capek sekali, dia dilarikan oleh panitia. Supaya gak ketemu orang, itu lewat dapur. Dapur dari hotel, saudara. Jadi itu kan kokinya, chefnya lagi masak di pinggir-pinggir begitu, dia lewat di tengah. Nggak ngapa-ngapain, cuma lewat aja. Dia lewat. Itu orang lagi masak bisa tumbang semua. Jadi perjumpaan itu bisa berarti banyak sekali. Jadi saya hanya mau bongkar-bongkar frame saudara. Supaya saudara mengerti bahwa Allah bisa buat banyak hal. Kalau kita bertanya 6 bulan Pak, apa cukup? Saya tahu secara manusia tidak cukup. Kecuali dia buat impartasi seperti yang Alkitab ini ajarkan. Dan saya yakin ini cara yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, saudara mesti siapkan diri sungguh-sungguh.